Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Sistem Informasi Manajemen dengan seksi 046 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Afriansa, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membuat praktik eh, menampilkan tabel pada eh, pada localhost menggunakan XAMPP dan Visual Studio Code. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, yaitu pertama sekali kita harus mengaktifkan atau menyalakan terlebih dahulu XAMPP kita. Bagaimana caranya? Misalnya di sini saya coba stop ulang. Nah, buka XAMPP dan tentunya pastikan dulu sudah mengunduh ya teman-teman XAMPP-nya. Nah, kalau sudah diunduh, sudah dipasang atau sudah diinstal, nanti dia akan ada pada monitor kita atau pada laptop kita sendiri, perangkat kita, yaitu ada webnya atau foldernya gitu, buka, lalu di-startkan sampai dia hijau. Nah, kalau sudah hijau, lalu MySQL-nya juga kita startkan sampai hijau. Kalau sudah hijau ini berarti bahwa XMPP-nya telah aktif dan mulai bisa dilakukan pemrograman. Nah, di sini kan kita di sini kan saya ingin membuat praktek yaitu menampilkan tabel. Nah, di sini kita tetap seperti tugas sebelumnya yaitu kita buat folder kita terlebih dahulu. Cari pada komputer kita apa nama yang kita buat. Nah, usahakan itu kalau bisa dipinkan teman-teman agar memudahkan kita dalam mencari folder XAMPP-nya. Nah, di sini saya kasih nama Saida XAMPP, buka, lalu masuk kepada htdoc, lalu buat lalu masuk kepada folder tugas-tugas kita. Nah, lalu di sini nanti teman-teman bisa buat new folder kalau memang belum ada folder yang dibuat ya untuk tugas untuk data ini. Jadi dia setiap tugas itu atau setiap praktek itu ada foldernya gitu. Nah, jadi di folder itu nanti kita simpan program-program kita sehingga program tersebut nantinya bisa berjalan gitu. Atau itu nanti yang akan kita cari di local hostnya. Nah, bisa nanti teman-teman tambahkan foldernya. Di sini saya sudah punya foldernya yaitu tugas 3 tabel. Di sini kita masuk saja. Nah, intinya setelah buat folder, langsung masuk kepada eh ini kepada Visual Studio Code-nya. Masuk kepada Visual Studio Code-nya. Lalu di sini teman-teman bisa new file, lalu seperti biasa cari misalnya folder teman-teman tadi apa. Kalau saya kan tadi yaitu tugas 3 ya, tugas 3. Nah, teman-teman sesuaikan. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai programnya, sudah saya sajikan terlebih dahulu agar memudahkan praktik kita. Nah, nanti dia dimasukkan kepada ini teman-teman. Ini tuh ini kan folder tugas kita. Nah, kita klik 2 kali. Nah, lalu namanya ini nanti nih, misalkan teman-teman tugas 3 tabel ini nanti yang dicari di ini file new file ini. Setelah new file, nah ketikkan namanya tugas 3 gitu. Harus sesuai. Kalau memang huruf besar di awal harus tetap huruf besar. Nah, setelah itu nanti kita create datanya atau kita create tabel itu. Kita di sini saya contohkan. Saya buat foldernya, new folder. Foldernya itu praktik 2 ya teman-teman. Praktik 2. Praktik 2. Nah, kita kita cek dulu. Nih kan sudah ada. Dan dia masih kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Pilih new file. Lalu pilih apa tadi program kita. Apa nama file yang teman buat. Nah, kalau saya kan praktik 2. Pilih praktik 2. Lalu masuk ke folder XAMPP kita, lalu ke htdoc, lalu ke folder tugas-tugas kita, lalu ke
folder tugas yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita create kan file ini. Nah, sebelumnya kita cek dulu teman-teman. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada teman-teman. Tapi oh, prosesnya belum ada ya, pemrogramannya belum ada. Nah, ini dia. Selanjutnya kita bisa misalnya seperti ini. Oh, up. Kita buat dulu ulang ya, new file. Apa tadi nama file kita yang kita buat praktik? Saya katakan praktik 2. Jangan lupa tambahkan PHP setiap apanya. Nah, tekan di sini. Nah, ini dia PHP. Teman-teman bisa gini. Nah, ini bukti kalau dia itu telah terprogram ya teman-teman, telah aktif gitu. Dia nanti ada muncul pengkodingan atau program-program. Nah, di sini karena saya sudah punya apa namanya sudah punya program yang sudah saya susun sebelumnya, karena nanti kalau di sini terlalu lama, silakan teman-teman cari program-program seperti ini atau teman-teman buat melalui web-web yang ada di internet gitu. Nah, ini sudah ada. Lalu jangan lupa di save. Nah, lalu bagaimana menampilkannya di localhost? Kita buka, kita kita ketik localhost. Localhost, ingat apa programnya? Pertama, nama folder tugas kita. Seperti saya, tugas SIM Saida. Lalu, apa nama folder yang barusan kita buat untuk menampung program tersebut? Saya tadi buat praktik 2. Enter kan? Nah, di sini ya dia ada teman-teman. Silakan diklik. Nah, ini dia tampillah file seperti ini atau tabel. Kan tugas kita hari ini adalah membuat tabel. Nah, ini tabel. Jadi, tabel ini berasal dari program yang telah kita susun di sini. Lihat, kita lihat ada nomor, ada nama, ada asal daerah, ada email, ada nama. Ini formatnya ya teman-teman, ini isinya. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Nah, localhost-nya juga menunjukkan hal yang sama. Berarti eh, program kita telah berjalan dengan lancar atau sesuai sehingga menampilkan tabel pada localhost-nya. Nah, atau XMPP ya. Nah, mungkin sekian praktik terkait dengan pembuatan tabel pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktikkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.